Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi waltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkamas syar'iyyata miqyasan li amalihi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada saat ini, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa hadir meskipun dengan online ya dalam forum majelis taklim yang biasa diadakan sebulan sekali. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa istiqomah menjalankan syariah-syariahnya. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah teladan kita, manusia pilihan yang dipilih oleh Allah ke tengah-tengah kita, membawa risalah Islam sebagai panduan hidup kita, dan tentunya kita wajib meneladaninya ya dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan semoga kita menjadi umat beliau yang kelak menjadi bagian umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Pada kajian online kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang tema meneladani Rasulullah, pahlawan sejati. Mungkin kita tahu bersama di mana bulan Rabiul Awal telah berada di penghujung bulan. Bulan ini sangat masyhur di tengah-tengah kalangan umat Islam, khususnya di negeri ini, yaitu dikenal sebagai bulan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Biasanya di bulan Maulid ini begitu ramai terdengar sholawat Nabi, baik itu di berbagai masjid dan mushola, juga di rumah-rumah penduduk. Berbagai suguhan dihidangkan untuk memeriahkan peringatan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di sebagian masyarakat ya, di wilayah tertentu di tanah air ini serasa tidak afdol ya, jika belum menyembelih seekor sapi ya. Untuk apa? Untuk suguhannya demi memperingati kelahiran sang manusia agung ini, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Nah, maka sesuatu yang tentunya ini dilakukan oleh umat secara umum tidak lain sesungguhnya karena dalam rangka mengagungkan Rasulullah Muhammad, terlepas dari perbedaan di antara kaum muslimin terkait dengan peringatan Maulid ini. Maka sesungguhnya kelahiran Muhammad tentu tidak berarti apa-apa jika beliau hanya sebagai sosok manusia biasa. Kelahiran Rasulullah disambut begitu sukacita oleh umat Islam tidak lain karena sejatinya Muhammad SAW ini sebagai manusia pilihan yang dipilih oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala untuk menerima risalah Islam dan kemudian menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad
memiliki keistimewaan yang begitu nampak, dan ini nampak sejak lahir. Kala itu ketika kelahiran Rasulullah, langit di Mekah terlihat begitu bercahaya, meskipun saat itu bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Namun atas kekuasaan Allah, Ka'bah berhasil diselamatkan. Selain itu, di masa kecil Rasulullah terasa memberikan keberkahan bagi orang-orang di sekelilingnya. Sebagai contoh, pada kehidupan ibu yang menyusuinya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimah meyakini Muhammad sebagai wasilah keberkahan yang dirasakan oleh Halimah dan sekeluarga. Kala itu hewan peliharaannya begitu tumbuh subur, bahkan menghasilkan banyak susu yang melimpah. Padahal saat itu sedang di musim kemarau. Ya. Begitu pula di masa remaja Rasulullah, beliau menjadi pribadi yang begitu mulia, akhlaknya yang luhur, dan Rasulullah juga dikenal dengan seorang yang jujur, ya, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Dan ini menunjukkan Rasulullah Muhammad sesungguhnya bukanlah manusia biasa. Jadi Rasulullah ini memang jelas-jelas adalah pilihan, manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kehadiran Rasulullah ini yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya menjadi pengemban risalah Islam, ya. Beliau berani mendakwahkan Islam di tengah masyarakat Mekah yang penuh dengan kejahiliaan. Padahal sesungguhnya saat itu kekufuran, kesyirikan itu begitu tertancap kuat, ya, dengan penyembahan pada berhala. Itu sudah menjadi ritual agama yang diyakini dari penduduk Mekah saat itu, dan itu menjadi agama nenek moyang mereka pada saat itu. Begitu pula kemaksiatan yang merajalela terjadi di Mekah kala itu, seperti berjudi, minuman keras, mabuk-mabukan, ya, riba, bahkan mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena diyakini bayi perempuan itu hanya akan membawa kepada kehinaan, ya, di masyarakat Mekah jahiliyah saat itu. Begitu pula dalam hal dari para penguasanya, penguasa kafir Quraisy, ya, dengan segala usaha, ya, melakukan melakukan penolakan, ya, dan menghalangi dakwah dari Rasulullah karena takut kehilangan kekuasaannya, karena banyak orang-orang yang menerima dan merasa ada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Rasul mengalami berbagai bentuk ancaman, bahkan percobaan pembunuhan yang terjadi pada diri Rasul. Dan kemudian dengan bantuan para sahabatnya, dakwah saat itu, perjuangan dakwah bersama para jamaahnya, bersama jamaah Rasul, ya, semakin kemudian mengalami perkembangan hingga kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah melalui pertolongan Allah, ya. Kemudian kehadiran Rasulullah di Madinah disambut begitu sukacita, dan sekaligus mereka mempercayakan kepemimpinannya kepada Rasulullah. Nah, sejak saat itulah Madinah menjadi titik awal berdirinya masyarakat Islam.
dan dengan tegaknya hukum-hukum Islam secara kafah di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian sesungguhnya perjuangan Rasulullah telah membawa pengaruh besar dalam kehidupan umat manusia. Kemajemukan masyarakat menjadi fitrah yang ada dalam kehidupan manusia itu mampu disatukan dengan sistem yang menjadikan masyarakat memiliki kesatuan pemikiran, perasaan, dan aturan. Kemudian kejahilian manusia yang hanya tunduk pada kekuasaan dunia dan materi itu juga mampu dihilangkan dengan hadirnya Rasulullah yang membawa risalah Islam sebagai pembebas. Di samping itu, Islam juga telah mengantarkan manusia ini menuju kepada kemuliaannya tanpa menjadikan status perempuan misalnya itu lebih rendah dari laki-laki. Kemudian kedudukan di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan sama memiliki hak dan kewajiban yang menjadikan mereka itu mulia. Sehingga kehadiran Rasulullah mengemban dalam mengemban risalah Islam ini betul-betul menjadi penegas antara yang hak dan yang batil. Di samping itu, dengan tegaknya sistem Islam dalam kekhilafahan ala minhajin nubuwah mampu memberikan pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Hingga kemudian bisa kita ketahui dalam sejarah peradaban Islam berjaya hingga kurang lebih selama 13 abad lamanya. Nah, maka di bulan November ini yang di dalamnya dikenal ada Hari Pahlawan telah mengingatkan kita semua terhadap perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan di negeri ini. Jika mungkin dahulu para pahlawan melakukan perjuangan fisik dalam melawan penjajahan, namun jika kita memaknai tentang pahlawan, sejatinya pahlawan itu adalah orang yang membawa perubahan baik bagi sekitarnya, bahkan juga di seluruh dunia. Dia sebagai orang yang rela berjuang menyelamatkan kehidupan manusia dari kerusakan dan kejahilian. Dengan demikian, sosok Muhammad Rasulullah sangat layak disebut sebagai sosok pahlawan sejati. Karena dengan perjuangan dari yang dilakukan Rasulullah telah membawa perubahan pada peradaban manusia, dari peradaban yang penuh dengan kerusakan menuju peradaban yang agung dan mulia. Disitulah manusia telah dibawa kepada kemerdekaan yang hakiki. Nah, maka dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke tengah umat manusia sesungguhnya menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Selain Rasulullah ini sebagai penyampai risalah Islam, sebagai pedoman hidup manusia, juga menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi manusia secara umum. Ini adalah suatu kewajiban. Karenanya pribadi Rasulullah itu adalah pribadi yang paripurna, pribadi yang bisa menjadi sosok teladan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari akhlak, masalah ibadah, juga keluarga, hingga dalam masalah kepemimpinan di masyarakat dalam pemerintahan Islam itu sangat layak untuk dijadikan sebagai teladan dan bahkan wajib dijadikan sebagai teladan bagi kita sebagai seorang yang beriman. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri teladan yang baik bagi kalian. Ya, yaitu bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak mengingat kepada Allah. Dengan demikian meneladani Rasulullah baik dalam perkataan, perbuatan dan ketetapannya itu merupakan kewajiban bagi orang yang beriman, dan sejatinya itu adalah sesungguhnya konsekuensi dari keimanan itu sendiri. Jadi keimanan sesungguhnya tidak cukup hanya di lisan saja, tapi perlu ditunjukkan dalam bentuk sikap yang kemudian mengikuti keteladanan Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dari itu bagi seorang muslim dalam meneladani Rasulullah seharusnya bisa meneladaninya secara kafah, ya, atau secara keseluruhan, sehingga tidak hanya meneladani beliau itu hanya dalam masalah ibadah saja, atau mungkin hanya dalam masalah akhlaknya saja, tapi juga termasuk dalam masalah aturan-aturan dalam kehidupan di masyarakat dan dalam pemerintahan. Nah, maka karenanya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya, surat Al-Hasyr ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul adzab, syadidul iqab. Jadi wa ma atakumur rasulu, apa-apa yang datang kepada kalian oleh Rasul, fakhuduhu, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah, karena sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, dengan demikian meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam segala bidang dan dalam segala persoalan hidup ini sesungguhnya telah sama artinya juga mengakui Rasulullah kehadirannya itu sebagai pahlawan sejati yang sangat berarti dalam kehidupan kita saat ini dan kehidupan manusia itu sendiri. Dan bukankah kita ya semua juga menginginkan dan mengharapkan bisa menjadi bagian dari barisan panjang umat, ya, yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah. Tentu ini semua menjadi hal yang kita harapkan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pengantar dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, memberikan tambahan pemahaman kita, dan sekaligus juga memotivasi kita dalam meningkatkan ketakwaan kita dan meningkatkan motivasi kita juga dalam mengikuti dan meneladani kehidupan Rasulullah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.